Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafa Lestari dengan NIM 2400556. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola tenaga kerja atau sumber daya manusia secara terencana agar mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan nonformal, manajemen sumber daya manusia sangat penting karena program pendidikan nonformal melibatkan banyak pihak seperti tutor, pengelola program, fasilitator, serta tenaga administrasi. Semua tenaga tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat bekerja secara terarah dan saling bekerja sama. Jika manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka program pendidikan nonformal dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, serta tujuan program yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan penting dalam pengelolaan program pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu ada mengoptimalkan potensi tenaga pendidik dan pengelola program. Nah, artinya setiap tenaga yang terlibat dalam program harus dapat memanfaatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap keberhasilan program. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga kerja. Nah, dalam program pendidikan nonformal, tenaga pendidik seperti tutor dan fasilitator harus mampu bekerja secara profesional, memiliki tanggung jawab, serta mampu memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia yang baik, tenaga kerja akan mendapatkan pembinaan dan arahan sehingga kinerjanya dapat terus meningkat. Selanjutnya yaitu ada memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Manajemen sumber daya manusia juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Misalnya, seorang tutor harus memiliki kemampuan mengajar dan memahami metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sementara itu, pengelola program harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, serta mengelola kegiatan pendidikan nonformal. Selanjutnya yaitu ada mendukung tercapainya tujuan program pendidikan nonformal bagi masyarakat. Dengan tenaga kerja yang kompeten dan profesional, program pendidikan nonformal dapat berjalan dengan lebih baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam pengelolaan program pendidikan nonformal, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan membantu organisasi dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Fungsi yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada tahap ini, lembaga atau organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu program. Misalnya, menentukan berapa jumlah tutor yang dibutuhkan, siapa yang akan menjadi pengelola program, serta tenaga administrasi yang diperlukan. Perencanaan ini sangat penting agar program dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian sumber daya manusia. Nah, pada tahap ini dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, setiap orang akan memahami tugasnya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara teratur dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada pengarahan dan pembinaan. Pada tahap ini, pimpinan atau pengelola program memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada tenaga kerja
agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Pembinaan juga dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop, maupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil kerja serta mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dari hasil evaluasi ini, organisasi dapat melakukan perbaikan jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, yaitu ada orientasi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja. Orientasi pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam program pendidikan nonformal, pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena tenaga pendidik dan pengelola program harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan keterampilan dan kemampuan kerja. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan kerja, terutama dalam hal mengajar, mengelola, serta berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kreativitas, tutor dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga bertujuan agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Karena program pendidikan nonformal pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk manajemen sumber daya manusia. Dalam pengelolaan program pendidikan nonformal, terdapat beberapa bentuk manajemen sumber daya manusia yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung keberhasilan suatu program. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, tenaga kerja dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih profesional. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dilakukan untuk membantu tenaga kerja meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat berkembang dalam pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk evaluasi dan penilaian kinerja. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tenaga kerja telah menjalankan tugasnya dengan baik dan apakah mereka telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu bentuk yang terakhir adalah pemberian motivasi dan insentif. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja serta pendidik dan pengelola program, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Baiklah, dari materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan program pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu program. Melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik, tenaga pendidik dan pengelola program dapat bekerja secara terarah, efektif, dan profesional. Manajemen sumber daya manusia juga membantu meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta kinerja tenaga yang terlibat dalam program. Dengan demikian,
pelaksanaan program pendidikan nonformal dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.